asal dari Kampung Lemabang, Ya. Desa Waluya. Jabatan? Saya di desa itu sebagai BPD, sekretaris BPD. Nah, kedua terkait soal masalah penerangan jalan yang ada di jalan provinsi. Yang ketiga soal masalah jalan yang berlubang. Nah, menurut Bapak seperti apa tuh? Oke, saya jawab dari mulai sampah ya. Ya. Kalau menurut saya sampah itu kalau selama ini yang ada itu hanya ditumpuk. Diambil dari masyarakat, diambil dari perusahaan-perusahaan, ditumpuk di sana tanpa ada produksi untuk menghabiskan sampah itu sendiri. Sementara pernah ada saya lihat di sana itu mesin-mesin pembuat kompos, mesinnya pun sudah tidak berfungsi. Itu seharusnya yang paling diutamakan ya itu debit sampah yang masuk ke penampungan sampah berapa banyak, terus produksi sampah untuk menjadi bahan yang bermanfaat lagi ya, misalnya jadi kompos atau jadi batu atau jadi batako, sebenarnya bisa itu harus disesuaikan sehingga sampah itu bukan menumpuk tapi habis gitu. Ini yang saya lihat belum ada inovasi ke sana. Sementara saya pernah ngobrol dengan bupati, luar biasa idenya itu bupati itu punya ide bahwa dia punya teknologi Jerman yang bisa sampah berapa puluh ton masuk itu keluar jadi abu. Itu seperti itu, cuman mungkin mesinnya mahal ya, ini harus digodok di DPRD dan segala macamnya. Tapi buat kita masyarakat, kita melihat bahwa tumpukan-tumpukan sampah itu sudah bukan hanya dibiarkan begitu saja. Karena apa? Semakin numpuk berarti semakin butuh lahan, memperluas lahan. Itu bukan solusi. Beli lahan lagi, tambah lagi tumpukan sampah lagi, polusinya tambah lagi. Ya namanya setiap polusi ya, itu penyakit. Saya harapkan itu ya mungkin dari pihak masyarakat, pihak pemerintah ya kan lebih peka lagi ke sana. Ya itu untuk permasalahan sampah yang saya bisa tahu. Kan kondisi Buraking sudah overload dan ada penumpukan yang Bapak bilang tadi. Nah, artinya kalau kita mengacu kepada di Kota Bekasi, Pak, artinya kan mereka ini Pemkot melibatkan pihak ketiga, PT Godang Tua Jaya. Nah, kalau untuk di wilayah kabupaten solusi seperti apa? Apakah Pemkap sendiri perlu bersinergi dengan pihak ketiga? Ya, saya kemarin ngobrol sama PT Godang Jaya ya. Godang Jaya saya juga ngobrol karena memang sama ya kan urusannya dengan sampah. Saya ngobrol. Sebenarnya juga ada ya, solusi-solusi di kita itu. Tapi ya pihak pemerintah dalam hal ini adalah dinas masih belum bersambut lah dengan pihak ketiga tadi. Saya bukan mau jadi jembatan, bukan. Tapi saya pernah ngobrol juga dengan pihak PT Godang Jaya yang digunakan oleh kota ya, Kota Bekasi. Dan itu memang luar biasa. Bahkan kita punya inovasi sendiri. Kenapa sih? Kita banyak anak-anak kita yang mampu kok membuat mesin-mesin seperti itu. Anak-anak muda kita, anak-anak Bekasi, ya kan? Banyak ya, termasuk anak saya juga. Dia itu beasiswa kok di teknik negeri, ya kan? Itu banyak nanti mereka yang pada itu datang itu punya teknologi. Manfaatkan itu sebenarnya. Bisa membuat ya katakanlah solusi untuk membuat sampah kita ini berkurang. Bukannya menumpuk dan bertambah luas lahannya. Jadi ya mudah-mudahan perluasan lahan itu bukan solusi. Bukan solusi kalau menurut saya, perluasan sampah. Tapi habisi sampah itu dengan cara yang melalui mesin. Mesin yang juga ya sudah diuji emisi dan segala macamnya tentunya ya kan. Yang tidak berbahaya juga buat masyarakat. Buat apa kalau ada mesin juga nantinya membuat polusi juga buat masyarakat dari keluarnya mesin itu sendiri ya kan, hasil polusinya. Makanya ya diharapkan ya kalau pemerintah memang peka, peduli terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi yang merasa saat ini itu udah sangat kotor gitu. Terlihat di mana-mana kotor Bekasi. Kapan Kabupaten Bekasi dapat adipura? Saya berharap Bekasi itu dapat adipura. Karena apa? Kita punya segudang PT, beribu-ribu PT. Artinya kalau kita kembalikan kepada CSR yang memang adalah sebagai apa ya? Sebagai perjanjian internasional ya, bahwa setiap PT itu harus mengeluarkan CSR pada masyarakat. Gunakan dana itu untuk mengelola itu. Kenapa? Ini mah pemikiran saya yang sempit mungkin sebagai masyarakat. Kita
kita punya 9.000 mungkin ya, lebih PT. CSR-nya berapa banyak? Gunakan untuk membuat inovasi-inovasi. Ya. Harus menggunakan dana CNR itu, kiranya pemerintah daerah bisa menyikapi menanggulangi soal sampah nggak itu? Tentunya saya yakin bisa. Karena apapun kalau ada biayanya, ya kan? Itu kan mesin, Mbak. Masalahnya mesin. Mesin itu kan bisa dibeli. Dengan membeli mesin, ya kan, mengolah sampah menjadi habis, ya kan, bukannya bertumpuk. Itu kan solusi. Tinggal menghitung debit sampah yang masuk berapa, ya kan, yang dimusnahkan berapa. Kalau bisa dilebihkan, ya kan, 2 kali lipat akan lebih cepat habis ketimbang kita membeli lahan baru. Bapak nih, akibat overloadnya kondisi TPA Burangkeng sehingga banyak membuat TPS ilegal di beberapa titik. Ini tanggapannya gitu? Iya, luar biasa, menyedihkan. Nggak tahu dari mana izinnya, ya kan. Tahu-tahu kita lihat udah banyak TPA ilegal yang sampahnya juga bukan dari wilayah Kabupaten Bekasi. Ada yang dari kota Bekasi, ya mungkin dari yang mana-mana kita kan nggak tahu semua. Yang jelas, mungkin kalau kita keliling Kabupaten Bekasi ada 11 titik, sekitar 11 titik penampungan sampah ilegal. Itu saya harap ya segera disikapi yang seperti ini. Pusatkan kepada Burangkeng, ya kan? Siapkan pengolahan di sana. B3 semuanya juga bisa diolah di sana kok, ya kan? Kenapa harus kita memberikan solusi kepada orang lain gitu. Pemerintah sendiri bisa sebenarnya mengelola itu menjadi PAD kita, ya kan, penambahan PAD yang sangat besar itu. Yang tadi Bapak bilang banyak yang tidak berfungsi di wilayah Kabupaten Bekasi, pendapatnya? Iya, saya kan sering juga keluar malam Pak, misalnya saya dari Purwakarta, ya kan, pulang udah memasuki batas wilayah kita Kabupaten Bekasi, di Bojong aja saya lihat ada 2 lampu jalan itu mati gitu kan. Itu kan batas wilayah atau batas negara lah kalau kayak ini, ya kan, sangat diperhatikan itu seharusnya. Taman-tamannya harus bagus, ya kan, di situ kan, karena orang lain melihatnya, orang pertama kali masuk Kabupaten Bekasi ya melihatnya itu dulu dong, penampilan pertama lampu udah mati kan gitu. Itu nggak bagus itu. Tolong deh untuk dinas yang terkait itu. Infrastruktur untuk sejauh ini Saya jangan jauh-jauh tetangga kita aja. Saya ke Kerawang itu muter-muter di Kerawang. Ya, duduk di mobil bisa tidur. Nyenyak saya. Tapi ketika saya mulai masuk ke Bekasi, masuk ke jalan alternatif, jalan Pilar Sukatani, baru-baru bisa tidur. Itu jualan bergelombang, ya kan. Jalannya mau bagus, sebagian bagus tapi bergelombang, emang enak kan gitu. Nah seperti itu, ya tolonglah ini juga untuk para pembuat jalan tuh, pemborong-pemborong. Ya tentunya sebelum dia membuat kan ada panduannya, ya kan. Ada dasar panduan pembuatannya, yaitu konsultannya. Konsultan di Bekasi nggak peduli banget sih. Malu dong kalau kita studi banding ke Kerawang, ya kan, negara kabupaten tetangga kita. Kok bagus jalannya, enak-enak. Ditambah kondisi PJU yang banyak mati, ini akhirnya menyebabkan rawannya terjadi kecelakaan. Ya tentunya Pak, ada Pak, yang namanya saya melihat ya bahwa sebagai pengguna jalan kita ini, yang pertama kita lihat adalah jalan, ya kan. Jalan itu sangat penting. Kalau memang ada batas-batas putih misalnya di tengah-tengah itu, apalagi yang bercahaya itu sangat membantu banget gitu. Lalu saya lihat di jalan di Bekasi banyak yang nggak ada marka jalannya. Timbullah orang yang matanya agak silver dikit, rabun dikit, ya kan, nggak lihat lubang dan segala macam, jatuh. Harapan Bapak terakhir seperti apa nih? Harapan saya ya bicara begini bukannya mengkritisi dan segala macamnya, ya kan, tapi ini adalah masukan buat Kabupaten Bekasi agar lebih maju, lebih bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai kabupaten yang enak ditempati, gitu. Tempat tinggal kita, tempat di mana kita beristirahat itu nyaman, aman, sehat. Kita apalagi punya bupati kita punya motonya Bekasi baru, Bekasi bersih. Tapi kalau saya lihat begini kan tidak ramah lingkungan, gitu kan. Alangkah baiknya kalau Bekasi baru, Bekasi bersih, Bekasi juga ramah lingkungan, ya.
Demikian yang mungkin saya bisa sampaikan.